Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soli dan soliha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian bisa menyimak video pembelajaran pada hari ini dan mengerjakan tugas-tugasnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Murniati yang akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Kita masih belajar dari rumah, tetapi kalian harus tetap semangat. Anak-anak ibu yang soli dan solihah, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran 1. Nabi Muhammad SAW, teladanku, pada hari ini Selasa 27 Juli 2021. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, silakan sekarang buka buku paket kalian, buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 halaman 1. Pelajaran 1. Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, tahukah kalian siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi dulu, bangsa Arab saat itu sudah sangat mengkhawatirkan dan jauh dari nilai-nilai terpuji. Pada waktu itu, banyak bangsa Arab yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan dan menyampaikan ajaran yang benar. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi kita. Nah, untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, masih di halaman 1, poin kegiatanku. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah, mari kita amati. Gambar 1.1, ada siswa-siswi sedang bermain di halaman sekolah. Gambar 1.2, ada siswa laki-laki menemukan uang di halaman sekolah. Gambar 1.3, siswa laki-laki menemui ibu guru dan melaporkan bahwa ia menemukan uang. Setelah itu, gambar 1.4, ibu guru menanyakan di depan kelas siapa yang kehilangan uang. Nah, dari 4 gambar yang sudah berurutan ini berisi pesan tentang kejujuran. Kejujuran dari siswa laki-laki yang menemukan uang di halaman sekolah dan mencari siapa pemiliknya. Kejujuran harus dimiliki oleh kita semua. Karena apabila bukan milik kita, tidak boleh kita menggunakannya. Contohnya menemukan uang, kita harus mencari siapa pemiliknya.
dan tidak boleh kita pakai untuk belanja. Paham anak-anak ibu yang solih dan solihah? Ya, mari kita lanjut berikutnya. Buka halaman 2, kita masuk ke materi A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah berpesan, "Berperilaku jujurlah kamu, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga." Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mengikuti sifat Rasulullah adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Jadi, kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan jujur kepada diri sendiri, maka kita akan jujur pada apa-apa yang mengikuti kita, seperti malam mengikuti siang, dan itu akan berdampak hidup jujur di masyarakat. Kejujuran akan membawa pada kemaslahatan umat. Dalam lingkungan pendidikan, misalnya di sekolah, anak jujur harus dapat menjaga amanah, tidak suka berbuat curang. Anak harus jujur terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman. Contoh lainnya, jika mengerjakan soal ulangan, tidak suka menyontek dan berusaha untuk selalu mengerjakan sendiri. Nah, sampai sini apa kalian sudah mengerti? Semoga kalian semua bisa memahami ya. Kita lanjut. Halaman 2, poin sikapku. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Mari kalian ucapkan, sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, mari kita bernyanyi terlebih dahulu di poin Ayo Menyanyi. Judul lagu, Aku Anak Jujur, nada lagu Pelangi-Pelangi. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, dan janganlah bingung. Jadi anak jujur, pasti beruntung. Iya, coba kalian ulang-ulang lagunya sendiri ya. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, sekarang buka halaman 3, poin Ayo Kerjakan. Amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Jadi, gambar ini menceritakan seorang anak laki-laki yang menemukan sebuah pulpen atau pensil dan menanyakan kepada anak perempuan,
Tetapi anak perempuan berkata, "Bukan, itu bukan milikku." Nah, di sini merupakan contoh sikap jujur yang dimiliki oleh kedua anak tersebut. Anak laki-laki bertanya dan ingin mencari tahu siapa pemilik pensil tersebut, dan anak perempuan berkata jujur bahwa ia tidak kehilangan pensil itu. Selanjutnya, poin insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. 1. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Insya Allah, Ibu percaya kalian semua selalu berbuat jujur ya. Maka kita checklist kolom ya. 2. Aku yakin anak jujur akan beruntung. Pasti anak yang jujur akan beruntung dalam kehidupannya. Kita checklist kolom ya. 3. Aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Ya, itu betul sekali. Kita checklist kolom ya. 4. Aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Ya, itu betul sekali. Kita checklist kolom ya. 5. Aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Mulai dari sekarang, kalian harus berani untuk mengakui kesalahan yang telah kalian perbuat. Insya Allah, Ibu percaya kalian semua bisa melakukannya. Maka kita checklist di kolom ya. Anak-anak Ibu yang solih dan solihah, sekarang buka halaman 3, masih di halaman 3, poin ayo berlatih. Nah, silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ditulis soalnya, lalu dijawab ya. Kita lanjut di halaman 4. Materi B, keuntungan bersikap jujur. Jujur artinya benar atau memberitahukan dan menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Misalnya, apabila ada anak kehilangan barang yang dicintai, lalu ia mengumumkan kepada teman-temannya, ternyata barang yang hilang itu diamankan oleh salah seorang teman yang kemudian menghampirinya dan berkata, "Wahai kawan, ini barangmu yang kau cari. Lain kali hati-hati." Apa yang dirasakan oleh seseorang yang hilang barangnya itu, pastilah hatinya senang. Teman-teman yang lain juga senang kepada yang menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Akibatnya, keuntungan yang ia dapat, ia juga akan disukai oleh kawan-kawannya karena kejujurannya itu. Sebaliknya, misalnya, kalau ada seseorang menemukan barang berharga milik orang lain, lalu ia diam saja dan menyembunyikannya, sifat orang yang seperti itu tidak mulia, dan pasti orang itu akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, poin sikapku, dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Kalian ucapkan di poin sikapku, ucapkan dengan nyaring supaya kalian memiliki sifat jujur, berkata yang jujur, dan berbuat yang jujur. Poin insya Allah aku bisa di halaman 4. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. 1. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Pasti ketika kita bersikap dan berkata jujur akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita checklist kolom ya. 2. Aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Kita semua harus bisa berkata dan berbuat jujur kepada siapapun. Kita checklist di kolom ya. 3. Aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Iya, karena tidak ada beban dalam hati ataupun pikiran kita. Maka kita checklist di kolom ya.
Anak-anak ibu yang solih dan solihah, tugas 2 di halaman 5, poin ayo berlatih. Amati gambar, sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Tadi sudah sempat Ibu singgung ya, dari gambar ini, apa yang harus kita lakukan pada saat ujian, sikap jujur apa yang harus kita lakukan. Baiklah anak-anak ibu yang solih dan solihah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan tugas-tugasnya segera dikerjakan dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Jangan lupa bersyukur hari ini, jaga kesehatan kalian selalu. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.